Pelecehan seksual bukan hanya soal tindakan kejahatan. Pelakunya juga bukan hanya sekedar orang jahat. Mereka berdua adalah pembunuh. Ya pemirsa, persyaratan nyeleneh untuk berkencan dengan atasan demi perpanjangan kontrak. Viral kasus karyawati AD yang diajak staycation oleh bosnya agar bisa memperpanjang kontrak kerja. Terbaru, kuasa hukum AD Untung Nasari rencana memanggil manajer perusahaan menyusul laporan AD soal dugaan adanya tindak pidana. Setiap orang berhak merasa aman. Aman untuk bekerja, belajar, berkarya, dan bermimpi. Tapi, bagaimana jika ruang yang seharusnya aman justru menjadi tempat luka itu dimulai? Ruang aman bukan sekedar tempat. Ia adalah rasa. Rasa bahwa suara kita didengar, tubuh kita dihargai, dan batas kita dihormati. Di ruang aman, tak ada ancaman, tak ada tekanan, tak ada pelecehan. Tapi seringkali ruang aman dikotori oleh mereka yang punya kuasa. Atasan yang menjadikan kantor sebagai ladang manipulasi, pengajar yang menjadikan kelas sebagai arena eksploitasi, tokoh yang menjadikan kekaguman sebagai alat kendali. Ruang aman bukan hanya soal kenyamanan. Ia adalah dasar dari keberanian untuk berekspresi. Tanpa rasa aman, tak ada kreativitas, tak ada kepercayaan, tak ada pertumbuhan. Dan ini adalah akibat dari tidak adanya ruang aman itu. Di balik senyapnya ruang kerja, di antara tawa-tawa yang dipaksakan dan sorot mata yang enggan menatap, tersembunyi luka yang tak terlihat. Luka yang tak hanya melukai tubuh, tapi juga harga diri, harapan, bahkan masa depan. Ini bukan hanya soal hasrat, ini soal kekuasaan. Pelecehan seksual bukan hanya sekedar tindakan fisik. Ia lahir dari ketimpangan, dari relasi kuasa yang timpang antara atasan dan bawahan, antara guru dan murid, antara tokoh dan pengagumnya. Power, ketika disalahgunakan, bisa berubah menjadi senjata yang membungkam, menekan, dan memaksa. Luka yang diderita korban bukan hanya luka fisik, trauma berkepanjangan, rasa malu, dan kehilangan kepercayaan diri adalah bagian dari beban harian yang mereka pikul dalam diam. Banyak dari mereka memilih bungkam karena sistem belum cukup aman untuk mendengar mereka. Kekuasaan tanpa akuntabilitas adalah ladang subur bagi kekerasan. Di ruang tertutup, tanpa saksi, di balik jabatan tinggi, reputasi, dan status sosial, pelecehan seksual tak selalu dimulai dengan kekerasan, tapi hampir selalu didukung oleh satu hal: kekuasaan. Sudah saatnya kita bicara. Sudah saatnya kita percaya pada suara korban. Sudah saatnya untuk menciptakan ruang aman. Kekuasaan digunakan bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Semua ruang aman akan tercipta apabila kita peduli. Karena ruang aman adalah hak untuk semua orang. Dimulai dari mendengar, dimulai dari tidak menyalahkan, dan juga dimulai dari tidak menertawakan korban. Dimulai dari sistem yang membela korban, bukan pelaku. Karena ruang aman bukan hanya milik segelintir orang, tapi dia adalah hak
dan tanggung jawab kita semua.